الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Saya akan membacakan kitab yang disebut dengan Mafahim, kitab Mafahim Tujibu Antusa di Syekh Said Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki Al-Hasani insyaallah. Fa innahu fiha li makna doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tentang makna bagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jaa fil hadis anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ba'da raqatil fajar. Ini dilakukan Nabi adalah ketika beliau setelah mengerjakan 2 rakaat salat fajar, berarti salat subuh ya. Fajar ini ada 2 tarif di dalam fikih. Ada sholat fajar itu adalah qobliyah sholat subuh. Ada mengatakan sholat fajar itu adalah sholat subuh. Kedua-duanya benar ya. Jadi setelah sholat, anggap saja ini ada setelah sholat fajar, Nabi berdoa dalam hadis, Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Ya Allah, wahai Tuhannya Jibril, wahai Tuhannya Mikail, wahai Tuhannya Israfil, dan Tuhannya Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minan nar, aku berlindung kepada engkau daripada api neraka. Bayangkan doa ini hanya untuk berdoa dari api neraka, ajab api neraka. Nabi berdoa dengan sebutan menyebut Tuhannya Jibril, Tuhannya Israfil, Tuhannya Mikail. Ada disebut nama-nama Jibril, Israfil, Mikail, bahkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejajar di situ. Lalu Nabi berdoa a'udzubika minan nar. Ini menggambarkan bahwa Nabi bertawassul, yaitu melalui perantaraan Jibril, Israfil, dan Mikail, bahkan nama Nabi sendiri. Luar biasa kan? Kenapa jadi begitu? Itulah ajaran agama yang kadang Anda atau kita karena itu agama tidak bisa sekedar dengan akal pikiran. Jikalau agama itu dengan akal pikiran, rasionalitas saja, tidak perlu Islam. Agama-agama yang lain di dunia ini banyak berdasarkan akal pikiran mereka. Tuhan begini, ini begini, ajarannya begini, Tuhan itu. Maka itu semuanya kebanyakan adalah atau pada umumnya adalah dengan akal pikiran, ataukah dengan intuisi apapun juga. Tapi di dalam Islam ada sebuah teks-teks, sebuah riwayat-riwayat yang pasti, baik dari Quran maupun hadis, yang kita tidak bisa memahami secara logika, akal. Itulah tanda ketaatan kita kepada Allah. Jadi jangan memahami agama secara akal ya. Nah, waqala Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Azkar, rawahu Ibnu Sunni, menurut beliau hadis tersebut ada berdasarkan riwayat Ibnu Sunni. Waqala Al-Hafiz ba'da takrijnya, setelah itu Imam Al-Hafiz menyatakan, setelah mentakris hadis itu, kata Imam Hafiz, huwa hadis hasan, ini adalah hadis hasan ya. Itu bisa di dalam kitab Al-Azkar halaman 114, amalul yaumi wal lailah, tentang amal-amal siang hari dan malam hari. Nah, jadi hadis ini hadis hasan. Memang kita tidak memerlukan riwayat ini sahih atau tidak, tapi ini doa yang masyhur, kemudian hadis yang masyhur ya. Sebuah ajaran agama kita bahwa tentang bagaimana kita sebagai hamba, dan dicontohkan Nabi, meskipun beliau itu Nabi, beliau masih bertawasul dengan Jibril, Israfil, dan Mikail. Bayangkan, bahkan dengan nama beliau. Ini suatu hal yang luar biasa. Kenapa kita tidak melakukannya? Apakah kita sudah merasa sombong, angkuh, hebat, sehingga kita merasa langsung berdasarkan hadis Nabi, ijazanta fasta'in, bila engkau berdoa kepada Allah langsunglah
berdoa kepada Allah lalu kita tidak berwasilah lagi kepada, bahkan menyebut Nabi pun bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mau melakukannya. Inilah keteledoran kita. Hanya dengan membaca satu hadis seolah-olah itu yang diberpikiran kita. Artinya membaca hadis itu secara keseluruhan. Maka dapat disimpulkan yang dimaksud berdoa langsung kepada Allah itu adalah tidak berdoa selain kepada Allah. Jadi berdoa ijaz anta fasta'in billah itu tidak berdoa kepada selain Allah. Lalu kalau bertawasul itu artinya membawa kemuliaan orang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah mau melihat kita. Jadi dalam konteks ini berarti langsung berdoa kepada Allah. Jadi tawasul itu bukan sesuatu yang sifatnya ke lain, berdoa tidak, kepada Allah dengan membawa perantaraan kemuliaan orang lain. Dalam hal ini kemuliaan Nabi SAW, bahkan Tuhannya bahkan Jibril, Mikail, Israfil yang disebut sebagai orang-orang atau malaikat al-muqarrabun. Wa taqsisuha ulai bi zikri fi makna tawassuli bihim faka'annahu yaqulu Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika bi Jibril ila akhir. Seperti juga di dalam kekhususan di dalam doa yang tersebut di dalam kitab-kitab zikir. Nah, pada umumnya berzikir atau berdoa kepada Allah, makna tawassul itu seperti perkataan Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau, ini as'aluka wa atawassalu. Nah, dan aku bertawasul ilaika ya Allah kepada Engkau bi Jibril wa Mikail wa Israfil dan seterusnya, dan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan aku bertawasul kepada Engkau ya Allah dengan hak nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad asyara Ibnu Alan ila haja fi syarah faqala, seperti juga dikatakan Syekh Ibnu Alan ya, dalam Futuhatur Rabbaniyah, dalam kitab beliau tentang banyak menyebut tentang masalah-masalah hadis, dalam penelitian beliau tentang hadis, maka kata beliau patawassul ilallah birububiyah hajal arwahil azimah. Inilah tawasul kepada Allah melewati arwah-arwah yang al-azimah, arwah yang ruh yang dianggap mulia, yang dimulai agung. Muakalahu, kita berwakil kepadanya bil hayati, dalam kehidupan ini. Nah, itulah seyogianya kita lakukan, karena kita menyadari kita orang yang sangat kurang. Karena itulah kerendahan diri kita. Inilah sifat mengapa doa itu dikabulkan, adalah karena adanya perasaan kerendahan diri kita, bahwa kita dibanding mereka tidak ada apa-apanya. Ta'sirun azimun fi husulil hajadi wa wusulil muhimmat. Kata Syekh Ibnu Alan, bahwa itulah tanda bekas bagi kita, kita mengagungkan keagungan kita merasa jauh daripada mereka-mereka yang kita wasilahi itu. Karena itu mereka kita anggap orang yang memiliki keistimewaan di sisi Allah, agar Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Sangat baik sekali dibaca, kata beliau, pada keadaan-keadaan untuk menghasilkan pengkabulan hajat kita kepada Allah, maupun hal-hal yang bersifat umum di dalam doa. Waqaja syarah Ibnu Alan bisyarahil ajhar, dalam kitab beliau syarah kitab Al-Azkar Imam Nawawi, bimasyri'iyati tawasul, yang beliau menganggap ini sebagai sebuah syariah, sebagai sebuah pensyariahan daripada syariah itu sendiri tentang tawasul. Faqala mu'allikan alal hadis, yang berkait dengan hadis ini adalah Allahumma inni as'aluka bihaqi sa'ilin. Seperti doa-doa yang lain lazim di dalam hadis Nabi juga adalah kalimat Allahumma inni as'aluka bihaqi sa'ilin. Ya Allah, Nabi pernah berdoa, ya Allah, dengan hak doa orang, dengan hak ya Allah, aku memohon kepada Engkau as'aluka bihaqi sa'ilin, dengan hak orang-orang yang meminta. Nah, bihi tawassul bihaqi arbabil khair ala sabilil umum minas sa'ilin. Inilah tawassul dengan hak kemuliaan kebaikan pada jalan yang umum, yaitu haknya orang-orang yang meminta.
wa mislihim bil aulal anbiya wal mursalin. Seperti juga kita boleh berdoa, Allahumma as'aluka bihaqqil anbiya wal mursalin, ya Allah dengan hak para nabi-nabi dan para utusan, wa bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan hak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqbil du'ai, kabulkan doaku ya Allah, haja ini doa kita. Ini luar biasa sebuah pandangan ajaran di dalam agama kita, bagaimana sebenarnya kondisi kita, sifat kita. Bisakah kita meninggalkan rasionalitas kita untuk mengisi dengan sebuah pemahaman dari riwayat-riwayat ini untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan hal yang penting juga kita terhubung dengan orang-orang yang kita wasilahi sebagai bagian daripada sanad batiniah kita kepada mereka. Wallahu a'lamu bishawab, wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.